Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua tetap sehat, tetap sukacita, tetap semangat. Nah, pagi hari ini Kak Titin mau mengajak kita untuk menyanyi. Oke, kita semua nyanyi ya. Boleh ajak kakaknya, boleh ajak adiknya, boleh ajak mama papanya. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Kita Bergembira. Yuk bangkit berdiri yuk. Selamat pagi kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Selamat pagi kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar 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 putar, silahkan duduk. Oke adik-adik, bagaimana? Sudah semangat? Kita sudah nyanyi bersama-sama. Saat ini kita mau bersatu hati di dalam doa untuk memulai ibadah anak kita hari ini. Kita dalam rangka hari Pentakosta ingin merayakan kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Maka sebelum melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kak Titin akan pimpin dalam doa, adik-adik mengikuti Kak Titin. Oke? Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Kami boleh berkumpul bersama. Kami akan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami merayakan kehadiran Roh Kudus. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh mengikuti ibadah anak ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, dalam rangka Hari Raya Pentakosta, Kak Titin mau mengajak kita untuk menyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Tahu lagunya kan? Boleh bangkit berdiri lagi sambil joget-joget, sambil kita gerak kanan kiri bersama. Oke? Musik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Adik, setelah tadi sudah nyanyi bareng sama Kak Titin, sudah memuji Tuhan bersama dengan Kak Titin, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, Om mau ajak adik-adik buat nyanyi lagu baca Alkitab dan doa tiap hari. Tahu lagunya kan adik-adik? Tentu tahu ya, kita sering menyanyikan lagu ini. Lagu ini ingin mengajar kita supaya kita mau jadi anak-anak yang mau rajin baca Alkitab, juga rajin berdoa, supaya kita bisa terus bertumbuh. Dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, adik-adik akan bertumbuh kalau adik-adik mau rajin baca Alkitab dan juga berdoa setiap hari. Karena itu adik-adik, yuk kita nyanyiin lagu baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh.
baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Om mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Dan kami juga mau merenungkannya, mendengarkan ceritanya. Tuhan kiranya melalui Roh Kudus memimpin setiap kami yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita mau kembali belajar dari kisah Bapak Paulus. Masih ingat gak kisah Bapak Paulus? Ya, minggu lalu kita dengar ceritanya. Bapak Paulus minggu lalu diceritakan sedang berada di Korintus dan ditolong oleh saudara-saudari seiman ketika ia melakukan tugasnya di sana. Makanya dari cerita minggu lalu ada ayat hafalannya. Masih ingat nggak ayat hafalannya? Ayo, siapa yang ingat? Iya, bagi yang ingat benar jawabannya. Dari Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, adik-adik, di minggu ini Om akan melanjutkan cerita dari Bapak Paulus. Dan bacaan kita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 20, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa baca nih, jangan lupa ya, Alkitabnya dibuka dan dibaca dari 1 Korintus 20 ayat 1 sampai 12 supaya bisa tahu cerita lengkapnya dari Alkitab. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan menemukan bahwa Bapak Paulus saat ini sedang berada di Troas. Setelah Bapak Paulus melakukan banyak sekali perjalanan seperti yang ada di peta ini nih, maka tibalah Bapak Paulus di Troas. Di Troas, adik-adik, Bapak Paulus tidak sendirian. Ia ditemani oleh teman-temannya, saudara-saudara seiman yang menemani perjalanannya, menemani pelayanannya, demikian juga dengan pengikut Kristus lainnya. Satu ketika, Bapak Paulus dan para pengikut Kristus lainnya, teman-teman Bapak Paulus ini, kemudian membahas mengenai rencana perjalanan Bapak Paulus selanjutnya. Mereka naik ke ruang atas karena dikatakan di Alkitab tempat itu ada di ruang atas, di mana mereka berada di lantai yang ketiga, tingkat ketiga. Nah, selagi Bapak Paulus berbicara, rupanya ada salah satu murid yang tertidur. Mungkin karena dia lelah,
percakapannya cukup panjang, dia kelelahan, tetapi dia lupa kalau dia ada di lantai atas. Sehingga pas dia tertidur, boom, dia jatuh ke bawah adik-adik. Dan akhirnya dia mati. Wah, kaget sekali adik-adik. Bapak Paulus dan kemudian pengikut Kristus yang lain, orang-orang Kristen yang lain yang di situ kemudian segera turun ke bawah. Wah, anak ini mati dikatakan di sana. Gawat gitu. Tetapi Bapak Paulus kemudian memeluk anak yang mati itu, namanya Eutikus. Dipeluk erat-erat sama Bapak Paulus. Terus Bapak Paulus bilang, enggak, anak ini enggak mati. Dan tiba-tiba adik-adik, Eutikus hidup kembali. Adik-adik, di situ kemudian orang-orang yang hadir, dari yang tadinya ketakutan, dari yang tadinya sedih, melihat kuasa Tuhan di dalam diri Bapak Paulus, mereka kemudian terhibur, mereka kemudian merasa bersuka cita. Besoknya Bapak Paulus kemudian melanjutkan perjalanan kembali, tetapi semua orang yang melihat kejadian itu mengantarkan Eutikus kembali ke rumahnya dan mereka merasa sangat terhibur karena ternyata kuasa Tuhan itu hadir melalui Bapak Paulus. Nah, adik-adik, cerita ini mau ingetin adik-adik sekalian, termasuk juga ngingetin Om nih, kalau Tuhan melalui kuasa Roh Kudus itu akan selalu menyertai kita, menyertai adik-adik dan menyertai Om. Roh Kudus itulah yang akan memampukan adik-adik dan juga Om untuk bisa melakukan berbagai hal yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya apa ya? Misalnya Mama minta kita buat nyapu rumah. Kita bisa nggak? Pasti bisa. Karena Tuhan akan menolong kita untuk bisa melakukan hal itu. Kalau kita belum bisa gimana Om? Pasti nanti akan diajari. Yang penting adik-adik mau terbuka untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Tuhan pasti akan menyertai dan Tuhan pasti akan menunjukkan kuasanya. Bahkan Tuhan akan menolong adik-adik juga dalam sekolah adik-adik saat ini yang masih harus sekolah di rumah, banyak tugas, banyak PR. Jangan takut, kita berdoa, kita minta tuntunan dari Tuhan. Tuhan pasti akan berikan pertolongan. Kuasanya Ia akan berikan melalui juga teman-teman yang bisa membantu adik-adik untuk mengerti materi yang sedang dikerjakan, atau mungkin juga papa mama di rumah yang bisa bantuin adik-adik untuk mengerjakan materi yang menurut adik-adik juga susah. Demikian juga adik-adik, kalau adik-adik juga harus melakukan berbagai kegiatan lainnya, yakinlah adik-adik, Tuhan melalui kuasa Roh Kudus akan senantiasa menemani kehidupan adik-adik untuk melakukan berbagai tugas yang Tuhan berikan kepada adik-adik. Jadi adik-adik jangan takut ya, tetap semangat menjalankan tugas tersebut karena Tuhan melalui Roh Kudus menyertai adik-adik. Nah sekarang Om akan ajak adik-adik untuk berdoa kembali. Mari kita berdoa untuk menutup cerita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu untuk dapat menjalankan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yakin Tuhan akan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan melalui orang-orang di sekitar kami, termasuk juga melalui berbagai hal yang dapat Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya dan kami mau terus belajar untuk mempercayai kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sebelum berlanjut,
Dari cerita tadi ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Tuhan memberkati. Nah, setelah kita mendengar firman Tuhan tentang karya Roh Kudus bagi hidup para murid, kita pun dipanggil untuk menjadi saksi, untuk menunjukkan karya Roh Kudus di hari Pentakosta ini dan hari-hari mendatang. Kakak mau mengajak kita mengakhiri ibadah sekolah minggu dengan bernyanyi lagu Ku Daki Daki Daki. Nah, lagunya bagus, bilang di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Yuk kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, ibadah kita sudah selesai, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan melanjutkan kembali kehidupan kita. Mengingat bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita, Roh Kudus ada dalam hati adik-adik, menuntun untuk menjalani kehidupan setiap hari. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama berdoa. Kak Titin akan memimpin doanya. Kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan mengingatkan kami akan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun kepada setiap kami. Roh Kudus menuntun kami, menghibur kami, memampukan kami. Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak yang terus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Tuhan yang menolong kami sehingga setiap hal yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Setiap hal yang kami katakan kepada adik, kakak, orang tua, dan semua orang juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan kembali kegiatan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta.